ada kurma milik orang yang kurma itu sedekah. Karena dia masih kecil, makan. Kan biasa gue anak kecil mah. Iya Pak Marsianti mana misalnya ada zakat atau ada sedekah dari orang lain misalnya. Mam weh gitunya punya kurang tekun usaha kan orang biasa kan ya. Itu pernah waro. Itu pernah waro itu usaha sok aja. Iya usaha antara gitu anu lagunya. Badan terus kadio usaha ieu alah kumaha abdi sampai we di melihat hal tersebut kakeknya saatnya kakeknya lagi dia pada dijebak tuh abdi kakek sisi kasar kakeknya yakni Nabi Muhammad segera mengeluarkan kurma itu dari mulut Hasan dan membuangnya lalu bertanya apa salahnya apa masalahnya anak kecil makan kurma Nabi menjawab dengan ini hadisnya dari Muslim sungguh inna shadaqata la tanbaghi li ali Muhammadin sungguhnya keluarga Nabi Muhammad itu tidak layak memakan harta sedekah inna mahya ausahun nas karena sedekah atau zakat dalam hal ini zakat deh zakat sedekahnya zakat adalah kotoran manusia zakat. Iya kan? Harta kita dibersihkan dengan zakat. Berarti zakat itu adalah harta yang membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sifat kita, kikirlah segala macam. Karena apa? Ini harusnya Muslim, Bu. Bukan berarti kotoran pembuangan, bukan. Kenapa? Kira-kira kenapa seorang nabi tidak dibolehkan memakan harta zakat? Untuk apa? Untuk apa? Ada hadis ini. Oleh Nabi sampai dikeluarkan lagi. Karena sudah jadi sampah lagi, ya, jadi buah. Kenapa Nabi melakukan itu? Untuk itu harga diri seorang pemimpin. Ya, untuk mengagungkan Rasulullah. Justru untuk mengagungkan. Kalau seorang pemimpin mengandalkan pemberian orang, apa jadinya? Wibawanya bagaimana? Ya, wibawanya bagaimana? Tapi hari ini bagaimana tuh? Pemimpin hari ini yang diberewang. Tahu bedanya tuh ya, pemimpin Nabi dan kita sebagai pemimpin. Ya, bahkan ngemis-ngemis. Nanti saya dapat ini ya, jatah gitu Bu ya. Nah, itu ngemis. Nabi itu saking waroknya. Saking waroknya. Kenapa? Kan tidak berhak mendapat zakat Rasulullah itu. Kalau itu Ali, ini Ali Muhammad, keluarga Muhammad termasuk cucunya. Ya. Karena tadi seorang pemimpin harus dijaga wibawanya, harus dijaga kemuliaannya. Ya, jangan sampai jatuh karena hal itu. Dan sekarang banyak yang jatuh karena hal itu, karena terlalu mengandalkan pemberian, karena mengandalkan jatah-jatah. Hari ini juga ada yang PP, ya bukan yang nggak punya apa-apa yang sedang banyak apa-apa, tapi kenapa nggak merasa cukup? Hari ini Bu ya Indonesia sedang kejutkan. Jadi sedekah di sini adalah zakat pada dasarnya zakat. Ya, jadi zakat. Kalau kurma itu adalah zakat, maka tadi tidak berhak memakannya. Tapi kalau kurma itu bukan pemberian zakat, pemberian biasa, apa? Karena diketahui itu adalah zakat, tapi tindakannya. Ya, balik lagi kepada Hasan. Kenapa, gitu ya? Kan mungkin Hasan lapor tadi makan kurma di di seseorang tadi ya siapa namanya Abu Hurairah
Jangan-jangan kata Nabi itu kurma zakat. Nah, berarti kalau itu zakat atau bukan, maka Nabi memutuskan itu adalah kurma zakat untuk ini, maka tinggalkan. Jangan sampai ditelan, sampai dimakan. Maka Hasan Hafid itu teringat terus sampai hafal. Da'ma yaribuka ila mala yaribuka itu karena berbasis problem. Nah, hadis tentang Da'ma yaribuka ini semakna dengan hadis yang lain yang sudah populer. Kalau secara hadisnya Bukhari Muslim berarti lebih derajat hadisnya. Nah, apalagi Bu kalau diangkat oleh derajat hadis yang lebih, maka yang hasan tadi semakin terangkat, semakin menjadi boleh diamalkan yang hasan itu. Nah, ini yang sudah biasa. Famanit taqafa famanit taqasyubuhati manit taqasyubuhati, siapa yang berhati-hati menjaga dirinya dari yang syubhat. Subhatnya apa Bu? Yang ragu, yang yaribu teh ya. Siapa yang bisa menjaga diri dari hal yang syubhat, faqadis tabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia sungguh telah menjaga agama dan kehormatannya. Agama dan kehormatan. Kalau tadi Hasan terus saja makan kurma, tuh cucu Nabi juga makan zakat, gitu, ya. Orang akan nyari-nyari kesalahan, jadi kampanye bagaimana menjatuhkan seorang. Ternyata Nabi itu masih butuh ini itu, ya. Maka wibawa sebagai seorang Rasul akan jatuh juga. Maka seperti itu khusus untuk Nabi Muhammad, tidak ada sedekah. Faqadis tabro'a lidinihi wa irdihi, maka sungguh telah menjaga untuk agamanya dan kehormatan dirinya. Ketika tahu itu adalah sesuatu yang subhat, kemudian kita menjaganya, maka yang terjaga itu adalah agamanya. Dia sedang menjaga agamanya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang jatuh ke dalam yang subhat itu, waqa'a fil haram, maka bisa jatuh kepada hal yang haram. Hal yang haram. Berarti yang terjatuh pada yang subhat itu bagaimana Bu? Tahu nggak itu subhat? Tahu subhat nggak ya orang yang terjatuh kepada yang subhat? Ngerti subhat, bisa membedakan nggak subhat? Kalimat ini. Dalam kondisi dia tahu itu subhat. Waqa'a, dia terjatuh ke dalam yang subhat. Tahu subhat nggak? Tahu kan? Tahu. Kan tadi ada yang pura-pura. Mungkin nggak pura-pura. Kepura-puraan itu pura-pura ada nggak Bu? Pura-pura subhat, nggak jujur. Misal waktu sholat nih Bu. Kalau batal nih. Dalam sedang sholat batal. Ya, keluar angin. Lanjut aja. Ulangi lagi enggak ya, ulangi. Kalau ulangi lagi itu kudus terakhir, terus 4 rakaat. Udah matulu, udah rakaat terakhir, dah pura-pura yakin ente gitu ya. Padahal dia berarti dia dalam keadaan bimbang itu. Ulangi lagi kan? Mau mengulangi, malas, tidak mengulangi, tahu itu salah. Andai kata dia tidak mengulangi, berarti dia tidak jujur pada keraguan-raguannya, maka pada dasarnya sholat enggak? Tidak sholat. Pada dasarnya dia jadi meninggalkan sholat. Hanya karena waqa'a. Terjatuh dalam keraguan-raguan. Terjatuh dalam yang syubhat. Artinya tahu syubhat. Tahu syubhat. Waqa'a fi syubhat. Tahu ini meragukan, tapi dia pura-pura yakin. Tasmayar misalnya, sesungguhnya dia can mayar. Tapi
Yakinnya saya sudah bayar. Kalau yakin sudah bayar, berarti yang ditinggalkan yang mana? Yang membayar, yang tidak. Kalau diyakinkan bahwa yang yakinnya sudah bayar, dia akan bayar lagi enggak? Enggak akan. Dan dia pakai naon lah cara gitu ya, acara pakai notaris, saya sudah bayar. Padahal hatena tetap ada keraguan. Tapi dia mengakui wakoa, akhirnya dia tidak bayar karena pengakuannya, keyakinannya saya sudah bayar. Pada dasarnya kan dia masih berutang. Karena masih berutang, maka dia tidak niat bayar. Maka bagaimana? Ya haram. Jadinya si pengakuan itu, sikapnya itu menjadi sikap yang dosa. Penghalang masuk surga kan tuh utang itu. Oleh karenanya, gitu ya, yang menyalahkan itu suka ada siapa yang menanggungnya, nah, tampil siapa keluarganya atau apa, itu harus bertanggung jawab, jadi utang bagi dia kalau dia tidak bayar. Paham Bu? Ya, jadi bisa jadi Bu ya, ragu-ragu itu bisa namanya dipelintir ya, keraguannya. Nah, seseorang seringkali ditimpa ragu dalam banyak hal, maka katakan, nah, jadi Sarah hadis ini, ketika kita sedang ragu, sampaikan aja ini Bu. Bahkan jadikan apa ya, solusi, jadikan kata-kata yang biasa kita pakai sehari-hari. Tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sama bahasa Indonesia Bu biasa. Arab dan ya, gimana Bu bahasa Arabnya? Ya buka, hilang, ngalah, jadi buka. Aku lagi bingung ini apa? Riba, tentunya kita riba, kan cukup gitu ya. Ini para pengusaha muda ya, Teh Dea dan lain-lain. Jadi masuk ke riba enggak ya? Masuk ke riba enggak cara jual beli yang seperti ini? Nah, yang mana yang melakukan? Kayaknya riba. Tinggalkan. Jangan menggunakan sistem jual beli yang seperti itu. Dah, nah, gitu. Dah, maya dibuka ilama. Tinggalkan. Dadah-dadah bukan orang. Tolong diukur. Yang diwaspadai apa Bu? Apabila ragu-ragu jadi was-was. Paham nggak Bu? Setiap perkara yang seorang merasa ragu terhadapnya, maka tinggalkan. Mestinya gitu ya, meninggalkan. Dengan catatan keraguan itu belum mencapai was-was. Kalau was-was jadi apa Bu? Kalau was-was jadi penyakit. Iya. Terus setiap saat itu dari baru dia keluar dari WC, budun tanya dia teh. Gitu. Jadi yang mana yang meragukan yang belum sampai was-was. Kalau sudah sampai tingkat was-was, jadi penyakit hati. Karena nanti akan berulang. Kos gitu temunya, namanya keluar di WC. Budun tanya, dia tanya, budun tanya. Kita diputuskan, rencana wudhu, masuk lagi ke WC. Dak acan di WC teh lain wudhu. Kalau ada hanya tuh wudhu itu terus saja tuh bahkan sudah sholat wudhu hentenya terus itu sudah diwaswas. Bagaimana was-was? Was-was adalah perasaan ragu atau hati yang berlebih. Dalam konteks agama, was-was dikaitkan dengan bisikan syaitan. Kalau jadi was-was,
Kalau waswas artinya berulang dan menjadi ya satu apa ya, jadi yang jadi kebiasaan. Ragu terus kalau waswas. Nuju wudhu kita 3 kali, sakalinya ulangi deui wudhu terus gitu. Mencuci muka atau 3 kali, sampai sekali 2 kali terus. Nah itu syaitan walhan ya, yang mengganggu orang sampai menjadi was-was itu. Sampai akhirnya tidak ragu untuk melakukan dengan was-was itu. Jadi tidak mengayari buka itu tidak berlaku bagi yang was. Ragu yang belum sampai was-was. Membuat seseorang ragu akan keabsahan ibadah atau lainnya. Bisa untuk ibadah, bisa untuk lainnya. Hal-hal apa aja, Bu? Kemana mau was-was pernah meninggal was-was. Iya, termasuk itu. Asa tosi pareuman asa tak wih deui. Ka rumah tanya punya pada tos yakin kan. Terus keluar teh datang lagi ragu itu. Asa tadi kok pareuman tadi teh asa balik lagi. Sampai nanti jadi berangkat. Nemuan kompor lagi. Iya, itu. Tapi kalau yang wajar silahkan. Tinggalkan yang meragukan apa? Yang meragukan itu belum dipareman. Maka ya, kalau yang meragukannya yang belum dipareman berarti belum dipareman. Tinggalkan itu berarti kita pergi untuk orang yang terkena waswas bisa menjadi berlebihan atau berulang-ulang. Berlebihan dan berulang-ulang. Cara memperbaiki waswas adalah dengan pikir. Nah, itu mah sudah bukan lagi pindah, tapi sedikit, Bu. Mendekatkan diri kepada Allah dengan terapi. Kalau stres, bisa jadi dia sedang stres. Berpikir positif, pola hidup sehat. Maksudnya hidup sehat itu yakinkan kalau kejamkan mau apa. Mau wudhu, sok gitu ya, dikelola hidupnya yang sehat. Kalau mau wudhu ya wudhu, dikomando oleh hatinya. Mau ke siapa lagi ya itu dikomando oleh orang lain. Kudu ayah asisten yang mengelola perasaan kita. Kalau pekerjaan boleh dibantai perasaan ya sehat itu. Atau konsultasi kepada ahli. Itu sudah gangguan jiwa ya kalau sudah masuk. Ya, kandungan dan fikih hadisnya. Tinggalkan perkara yang subhat. Tinggalkan perkara yang subhat. Yaitu perkara yang samar, yang tidak jelas, yang membuat ragu. Kenapa? Karena innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma mustabihat. Di antara keduanya adalah mustabihat. Jadi yang sebut ragu itu di antara benar dan salah. Di antara sudah dan belum itu ragu. Di antara halal dan haram subuhan. Nah, umumnya Bu, hal-hal yang subhat itu layak lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu subhat. Ya. Berarti kalau orang tidak tahu subhat, berarti hatinya ya, secara ini tidak sensitif gitu terhadap yang subhat itu. Padahal tadi subhat itu adanya di hati. Katsirun minas yang itu tidak menyadari, tidak tahu, tapi tidak disadari seperti tadi itu. Tahu bahwa ini tuh sesuatu yang harus dijauhi, tapi dia terus aja jalan. Misalnya ya satu kerjaan atau profesi, kita boleh atau tidak. Dia sampai menyatakan boleh atau tidak, sebetulnya dia sedang subuhan, sedang ragu, sedang yaribu. Tapi dia tidak mencari tahu. Apalagi kalau alasannya, kalau nanti masuk konsultasi, gimana kalau dikatakan haram? Iya. Nah itu layak lamhunna katsirun minan nas sampai akhirnya jadi waqa'ah. Yang tadi faman ittaqas subuhat, siapa yang menjaga yang subuhat sudah tahu itu ya, subuhat.
Sebetulnya hatinya sendiri sudah tahu. Tapi banyak yang pura-pura tidak tahu sehingga jadi wakoa, terjerumus kepada yang haram. Nah ini Bu, Ibu percaya nggak yang poin ini? Meninggalkan yang subuhat dimulai dengan meninggalkan yang haram. Coba. Meninggalkan yang subhat dulu, yang haram dulu. Kita siap meninggalkan yang subuhat itu setelah kita siap sanggup biasa meninggalkan yang haram. Kalau dibalik, meninggalkan yang subuhat dulu berarti yang haram masih dikerjakan. Yang haram saja masih, apalagi yang subuhat yang belum jelas, gitu kan gitu. Maka ketika kita siap meninggalkan yang subuhat, maka artinya kita sudah fix gitu ya, siap meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram. Apakah ini riba? Bukan. Berarti kita sudah siap meninggalkan riba. Paham Bu? Iya. Apakah ini termasuk goror atau bukan? Kita sudah meninggalkan goror. Kalau kita belum meninggalkan goror, ya akan ditabrak. Wakoa. Ini spekulasi, ini usaha spekulasi. Misalnya jual beli petani tanaman pohon yang masih pentil. Tahu bibitnya bagus, enggak timpah, ditimpah lah. Apa nama ulah ku batur ku abdi. Dari santantos enak teh usum lagi para gurunya musim tuh. Akhirnya gugur semua bunga-bunga teh itu jadi buah rugi. Nah, ada orang yang mengajak itu terima enggak ya? Terima enggak? Itu artinya kita sedang subuhan. Gimana kalau nanti ternyata tidak jadi, taninya berhasil, berarti orang itu rugi. Kan orang sudah tahu bagaimana merugikan orang lain. Makanya orang yang siap meninggalkan subuhat sudah siap meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang subuhat mendatangkan ketenangan. Betul Bu? Kalau tadi pura-pura tidak tahu, kemudian dia terjerumus pada yang subuhat, bagaimana? Wako'ah fil haram. Dia akan terjebak pada yang haram. Kalau sudah terjebak, gorgorokan mampu. Ya, yang ada mah sakit. Jika ingin hidup tenang dan damai, tinggalkan yang subhat. Hadisnya ini Bu. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa. Ada lagi hadis ditambah yang itu disempurnakan. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya jujur. Tuh, berarti ada potensi tidak jujur terhadap hal-hal yang subuhat tadi itu. Ini hadisnya fa inna sidqa, karena sesungguhnya jujur terhadap apa? Terhadap hati kita. Hati kita yang menganggap bahwa itu adalah subuhat, ragu bagi saya karena apa? Antara halal dan haram. Kecenderungannya misalnya ke haram. Ada yang tidak jujur terhadap dirinya. Ya. Kan urusan hati mah urusan personal, individual. Tak apa-apalah. Bantu-bantunya uangnya bisa mau begitu juga. Tapi tenang mana gitu ya. Wa inal kadhiba ribatun, dan sesungguhnya dusta itu ribet. Ribet gelisah. Orang terjemahnya jadi ribet punya. Bohong tuh gelisah. Ternyata udah saja kita tuh wakoa, terjebak pada yang tadi, yang subuhat. Tidak bisa tidur, makan, tenang, ketemu orang itu tersiksa hidupnya. Hadisnya kayak gitu. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan yang ragu. Jangan sekali-kali keyakinan kita dikalahkan dengan yang ragu. Sekalipun yang yakin itu sesuatu yang pahit bagi kita. Wah, imam bakal riba.
Padahal kita senang di usaha itu. Tapi ketika ada pencerahan, jadi meragukan pada kita, itu masuk ke riba. Nah, kalau sudah jelas itu riba, maka itu yakin tidak bisa dikalahkan dengan yang ragu. Kecuali dia membodoh-bodohi diri saja. Hadis yang ke-11 ini, Bu, selain tadi menjadi kaidah fikih, juga memunculkan kaidah lain. Itulah para ulama punya malotekar gitu ya. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Perkara yang yakin tidak bisa dihilangkan oleh yang ragu-ragu. Walaupun dia pura-pura tetap salah gitu. Tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dikalahkan dengan yang yakin itu, dengan yang ragu itu. Ya, sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan yang ragu. Tetap akan melit, Bu. Kebelit gitu ya hati dan pikirannya. Pernah seseorang bertanya pada Rasulullah, bagaimana seseorang merasakan sesuatu saat sholat? Tentu gitunya. Ia ragu apakah buang angin atau tidak. Coba Ibu pernah nggak merasa itu? Iya. Ya teh kalau berhitut sanesnya sok itu. Kalau itu buang air, buang angin berarti batal. Tapi ada bunyi. Misalnya ada bunyi gitu. Nah, bagaimana? Nah ini layang sorry, jangan dulu bubar sholatnya. Kan kamu ragu-ragu, jangan dulu menyelesaikan sholatnya. Hatta yasma sautan. Kan yang mendengarnya kita, Bu. Paling tidak yang sekecil apapun kita mau mendengar. Kalau orang lain mah nggak mendengar. Kecuali yang besar. Ya, bunyi yang besar orang bisa mendengar. Bunyi yang kecil hanya kita yang bisa mendengar. Dan tanya saja ke kita, yang sekecil itu kedengaran nggak? Nah, kalau kita tidak mau bohong, anggaplah itu mah tadi bunyi apalah gitu ya, bukannya itulah yang tadi Alkitbu jadi ribah, jadi ribet. Jadi terus melit ya ke dalam diri kita. Dan itu bukan hanya duniawi, Bu, diribetnya itu sampai ke akhirat. Dia jadi catatan, dia tidak sholat. pada dasarnya dia tidak sholat karena memang tidak wudhu lagi, harusnya wudhu. Layang sorry, jangan menghiraukan, jangan dulu berpaling hingga ada suara, mendengar suara atau ya jidarihan. Suaranya nggak begitu terdengar, tapi ada sesuatu smell something bad di sekitar. Oh iyalah, iya. Padahal dia teh rokaat keopat. Wayahna balikan deh dari rokaat awal. Terakhir, jangan jadi peragu. Islam mengajarkan umatnya jangan menjadi peragu. Maka kerjakan yang diyakini, yakni kebenaran. Sesuatu yang halal, yang jelas dan jujur. Jauhi kebohongan. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Ketika kita mengakui kebenaran, ya saya batal lah gitu. Ini diribaun al-haqqu min rabbika. Ketika kita meyakini sesuatu, maka itu datangnya dari Tuhan. Kebenaran datang. Fala takum minal mumtarin. Jangan menjadi orang yang terus ragu. Wallahu a'lam. Demikian mudah-mudahan dipahami hadis tersebut. Ada Allah ya pemaparan yang sebelah ini saya juga hafal ini masih pendek. Masya Allah ya. Jadi ini jadi pegangan kita ke depan kalau memang tahu kalau ada yang aku belajar tinggalkan ya. Kita harus lebih hati-hati juga ya dalam ibadah. Ada yang mau bertanya boleh? Ya. Oh, boleh sebentar. Enggak. Waalaikumsalam.
lama jadi bukan suka ada hadis dari ini. Yang ibu mempermasalahkan yang ragunya di mana? Oh, dimakan atau tidak gitu? Iya, iya, iya. Ya, itu realita ya di masyarakat, di sekitar kita. Sumber hukum itu apa, Bu? Quran, hadis, terus ijma, atau dalam bentuk ijtihad ya. Ijma itu juga hasil ijtihad, qiyas. Ya. Udah, itu sumber hukum itu. Ya, kalau bukan Quran ya hadis. Kalau bukan hadis ya berupa ijtihad, itu ijma atau hasil qiyas. Seperti zakat dengan beras itu hasil qiyas. Kalau mencari hadis, apalagi Quran, nggak ada yang menyebutkan zakat dengan beras karena sana ayah beas dulu ibunya di Mekahnya gitu ayah beas dulu itu karena makanan pokoknya adalah bukan beras, jadi tidak akan ada. Maka hari ini kita melakukan itu dan dilakukan dengan beras hasil ijtihad, tapi tetap ijtihad itu akan mengaitkan ke dalil kalau ijtihad juga. Nah, itu apa ijtihad atau apa? Ijtihad yang terkait ijtihad itu ijtihad yang benar ya, yang memenuhi syarat rukunnya ijtihad. Andai kata tradisi, lagi Bu, kaul mama, kaul ulama yang tak sesuai gitu ya, yang berselisih misalnya dengan Quran, dengan hadis, dengan hasil ijma, dengan hasil qiyas, itu bagaimana? Ikuti enggak mungkin ibu ya, tapi orang tua kita misalnya melakukan itu ini mungkin jadi meragukan kepada ibu cenderung pasti akan memilih kan kalau menerima kepada sesuatu yang tidak meragukan kita. Kalau kita masuk ke situ berarti ini nggak ada dalilnya, nggak ada alasannya, nggak ada argumennya. Berarti harusnya yang meragukan itu yang ditinggalkan. Ya, ikutan taklid lah bahasa namanya taklid. Kenapa ibu yang ikut-ikutan masa orang lain itu kita enggak? Iya, 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 iya. Ya itu ada kaitannya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Terus balik lagi kepada budaya, dikaitkannya dengan bukan itu. Nah, seandainya kita dikasih Bu dupi kupat, beri judulnya dupi kupat sabaraha judulnya. Bu, pertanyaan. Dupi kupat sabaraha judulnya. Dupi kupat sabaraha judulnya. Dupi kupat. Dupi kupat sabaraha judulnya. Ya. Sabaraha 7. Nah, dupi kupat itu adalah produk wekasan itu tadi. Mau bahasa kita mah rebokasannya, wekasan. Jadi robat terakhir di bulan Sapan. Yang dikaitkan dengan tolak bala, dikaitkan dengan ribuan-ribuan tertentu. Andai kata kita dikirimi Bu, orang kata ngiring acara, tapi kayak ini sudah bertetangga dengan yang sedang itu. Di pasihan orang, terus di bumi lagi mah kumabu. Ibu mau mana Ibu? Pasnya ya. Makan taunya, kenapa Ibu begitu? Makan taunya, berarti Ibu ada ragu. Iya, ragu. Udah gimana Bu?
Dah, kemana kan aku? Sudah kena kata saya sudah pernah ke hewan. Tok ajami deh ya. Kan hewan mah tidak ada pertanggungjawab. Urang mah jami pertanggungjawab. Urang mah kaya ragu-ragu itu pasikeun ka orang lain. Bikin dosa baru melalui orang lain. Nu urang tos selamat tapi jadi dosa lain kita melalui orang lain, tidak kita yang melakukannya. Insya Allah Bu, fi kulli kabidin ratbatin sadaqatun. Memberi kepada yang punya hati yang basah, sedekah. Hati yang basah itu ayam, itu tuh artinya tuh basah. Enak malah. Itu sedekah ke ikan, ke ayam, ke dogi, itu sedekah. Gitu. Kalau tidak mesti kita lalu jadi dimakan aja gitu. dari siapa sumber sedekah? Yang sedang itu. Ibu sama sekali tidak punya pengetahuan tentang itu. Kalau misalnya salah satu dari Ya. Karena sedekah langsung saja dimakan, tapi ibu sebenarnya sudah tahu ada pemahaman bahwa itu sesuatu yang tak sesuai, tidak sunahnya ada. Ya, kan mahurima fi'luhu hurimat talabuhu. Apa yang ketika diikhtiarkannya ada sesuatu yang tidak boleh, maka makannya juga tidak boleh. Pada dasarnya begitu. Anggap saja ibu tidak tahu, ya benar-benar Allah mengampuni. Berarti ibu tidak tahu ada ritual apa, tidak tahu ada ta'abud apa, ibu langsung saja makan, itu kan namanya aja tidak tahu. Ya. Yang sedang saum saja lupa boleh gitu ya. Ini tidak tahu ya, bagian dari mudah-mudahan Allah maafkan. Karena itu mah dilakukan tidak dengan dasar tidak. Ya. Untuk sesi tanya jawab kayaknya kita tutup sekiannya sampai saat 10 karena kita nanti ada kuis. Jadi dia pada waktu mau kuis ibu beroncaan dari yang kemarin. Oh iya sudah dibikin oleh dia. Enggak ibu perhatiin dan ya semoga nanti kita keluar dari sini betul-betul dipahami yang hadis yang ke-11 ini insya Allah ya. Sekali lagi. Waalaikumsalam.